Henry menjawab, saya juga mendengar bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab dan suka melakukan tugas yang menantang. Saat mereka berdua melanjutkan, Putri Bramasta menelan kembali kata-katanya. Jika dia tidak menolak, dia harus bekerja dengan pria ini dengan enggan. Jika dia menolak, itu memang bukan gaya kerjanya. Bastia benar. Dia tidak pernah mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Apa yang pria itu lakukan padanya memang masalah pribadi, dan dia terlihat cukup tulus saat meminta maaf. Putri Bramasta menggigit bibirnya dan menelan dendam yang dia tahan. Dia harus memprioritaskan pekerjaannya terlebih dahulu. Saat Putri Bramasta ragu-ragu, Bastian berbicara lagi, kalau begitu aku akan mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua. Kalian berdua adalah desainer terbaik di luar sana. Aku percaya kalian pasti mampu merancang koleksi Romance of the Wind yang populer. Karena bosnya sudah menyelesaikan kesepakatan, Putri Bramasta tidak bisa menolaknya. Selain itu, dia tidak akan pernah menyimpan dendam pribadi di tempat kerja. Kehidupan pribadinya adalah kehidupan pribadinya, dan pekerjaannya adalah pekerjaannya. Dia sangat jelas tentang hal itu. Dia tidak ingin menolak pekerjaan yang diatur bosnya untuknya hanya karena dia tidak menyukai pria ini. Direktur Bastian, sebenarnya saya masih cukup asing dengan kantor itu. Bolehkah saya meminta Putri Bramasta untuk mengajak saya berkeliling? Putri Bramasta menolak, maaf. Saya masih ada pekerjaan. Anda bisa bertanya pada rekan yang lain. Bastia menjawab, putri saya akan mengatur seseorang untuk mengambil alih tugas yang kamu miliki saat ini. Mulai sekarang, kamu dan Henry hanya akan mengerjakan koleksi Romance of the Wind. Apa-apaan, hidup selalu memberi kita apa yang paling kita benci. Senang bertemu denganmu, Nona Putri Bramasta. Henry memandang Putri Bramasta sambil tersenyum dan secara resmi menyapanya untuk pertama kalinya. Nama saya Henry, rekan baru Anda. Saya senang belajar lebih banyak dari Anda. Senang berkenalan dengan Anda. Putri Bramasta tidak bermaksud menjabat tangannya, jadi dia tidak mengulurkan tangannya. Namun, dia mengambil langkah ke arahnya dan meraih tangannya sendiri. Dia tersenyum polos, Nona, ini adalah kesopanan dasar untuk berjabat tangan. Jangan bilang kamu lupa ini. Biarkan aku pergi. Putri Bramasta mengibaskan tangannya dan berbalik untuk bergegas keluar dari kantor. Hanya Henry dan Bastian yang tersisa di kantor. Bastian mengangkat bahu dan berkata, sejauh yang bisa saya bantu, Henry. Sekarang terserah Anda. Henry mengepalkan tangan kanannya yang baru saja memegang tangan Putri Bramasta. Dia masih bisa merasakan kehangatannya di telapak tangannya. Dia ingin menjaga kehangatan itu. Henry, Bastian melambaikan tangannya di depan matanya. Cukup, mata Henry menyipit sedikit, aku akan melakukan bagian selanjutnya sendiri. Tentu saja, aku akan mendapatkannya juga. Bastian menambahkan, jangan lupa bahwa dia masih memiliki Randy di sisinya. Direktur Sandiga Group, kamu hanya seorang desainer cilik, jadi aku khawatir kamu tidak akan bisa menarik perhatiannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku punya caraku sendiri. Setelah mengatakan itu, Henry berbalik dan pergi. Mereka akhirnya bertemu lagi setelah sekian lama, dan dia sudah berhasil menarik perhatiannya. Apalagi yang tidak mungkin? Henry dengan cepat menyusul Putri menyamai langkahnya dengan cermat. Direktur Bastian memberitahuku bahwa kamu adalah desainer yang sangat luar biasa, dan dia tidak pernah khawatir tentang tugas apapun yang dia berikan kepadamu sebelumnya. Aku baru saja mulai bekerja di sini, jadi masih banyak hal-hal yang harus kupelajari darimu, Nona Putri. Dia memanfaatkan prinsip Putri Bramasta. Dia tahu dia tidak pernah melibatkan urusan pribadinya di tempat kerja. Putri Bramasta tidak bisa menolak pekerjaan itu, tidak peduli betapa dia membencinya.
Henry mengatakannya dengan sikap tulus dan dia tidak lagi melakukan hal yang tidak pantas pada Putri Bramasta. Dia tahu pentingnya memiliki sikap hormat. Putri Bramasta menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan kebencian yang dia miliki terhadap pria ini. Dia mulai menjelaskan budaya dan konsep perusahaan kepadanya. Putri Bramasta menjelaskan dengan sangat serius, dan Henry mendengarkan dengan saksama, sesekali melontarkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang dia ajukan sangat spesifik dan menantang, dan Putri Bramasta tidak bisa langsung menjawabnya. Putri, apa kamu punya pendapat khusus tentang koleksi Romance of the Wind? Hal pertama yang terlintas di benak Putri Bramasta adalah cinta yang bebas, tanpa syarat, dan romantis. Cinta itu suci dan indah, tidak terikat untuk kondisi. Hubungan yang bebas dan bahagia tidak akan mudah terpengaruh oleh faktor eksternal apapun, termasuk waktu. PM Corporation terutama menjual pakaian dalam yang modis. Mereka selalu mendesain dengan fashion dan kenyamanan sebagai tujuan mereka. PM Corporation pernah memiliki iklan populer untuk bra terlaris. Jika kamu mencintainya, berikan padanya yang terbaik, PM Fashion Bra. Ketika Putri Bramasta tidak menjawabnya, Henry melanjutkan, Romance of the Wind artinya jatuh cinta dengan seseorang itu seperti jatuh cinta pada angin. Kamu bisa dengan jelas merasakan keberadaannya dan menyentuhnya, tapi kamu tidak akan pernah melihatnya. Putri Bramasta menoleh untuk melihat Henry. Di matanya, dia melihat kasih sayang, tapi hanya sesaat. Putri mengira dia salah melihatnya, ditambah lagi dia tidak menginginkan kasih sayangnya. Henry menatap Putri Bramasta dan tiba-tiba bertanya dengan sangat serius. Putri, apakah kamu benar-benar tahu bagaimana rasanya mencintai seseorang? Apakah kamu benar-benar yakin bahwa orang di sisimu adalah orang yang sangat kamu cintai? Apa itu cinta? Putri Bramasta dulu berpikir bahwa dia memahami cinta, lalu lambat laun dia berpikir sebaliknya. Namun, yang dia tahu adalah bahwa Randy adalah pria yang dia inginkan untuk menghabiskan sisa hidupnya. Tapi apa hubungannya dengan pria ini? Kenapa dia harus menjawabnya? Henry menatapnya dengan tajam, seolah dia menuntut jawaban. Putri Bramasta tidak memiliki perasaan yang baik tentang orang ini. Dia merasa Henry bukan seperti yang terlihat, dan bahkan identitasnya sebagai desainer bisa saja palsu. Putri Bramasta berbalik untuk pergi. Henry dengan cepat menyusulnya. Putri, apakah kamu tidak menjawab karena kamu melarikan diri dari perasaanmu yang sebenarnya? Putri Bramasta berhenti berjalan. Siapa kamu? Kenapa kamu menggangguku? Aku tidak ingat pernah bertemu denganmu. Dia tidak percaya bahwa dia hanyalah seorang desainer biasa, dan dia tidak percaya bahwa dia datang ke PM Corporation hanya untuk bekerja. Pria ini berbau getaran berbahaya, misterius dan terselubung. Aku baru saja memperkenalkan diri belum lama ini, dan kamu begitu cepat melupakan namaku. Henry menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Nona Putrek, kamu membuatku sedikit marah. Bukan urusanku kalau kau marah. Putri Bramasta tidak ingin menyia-nyiakan waktunya untuk orang ini lagi, jadi dia berbalik dan pergi. Konsekuensinya akan serius jika aku marah, kata Henry seolah bercanda, tetapi orang bisa mengatakan bahwa dia serius. Konsekuensinya juga akan serius jika aku marah. Putri Bramasta tidak takut. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak pantas padanya lagi, dia tidak akan membiarkan dia menggertaknya begitu saja. Aku ingin tahu bagaimana penampilanmu saat sedang marah. Henry tersenyum jahat. Kamu terlihat sangat imut saat sedang marah. Aku sangat menyukainya. Orang aneh. Putri Bramasta memarahi dan berjalan pergi. Di belakangnya terdengar suaranya. Nona Putri, kita akan memiliki waktu yang tepat untuk bekerja. Mendengar suaranya, Putri Bramasta mengepalkan tinjunya menjijikkan. Dia berpikir sendiri, seolah-olah karena gangguan orang ini,
Putri Bramasta tidak bisa fokus bekerja sepanjang pagi. Dia merasa sangat tidak nyaman. Di masa lalu, dia akan sangat fokus pada pekerjaannya sehingga dia sering lupa istirahat. Ini adalah pertama kalinya dia berharap untuk pulang kerja. Siang akhirnya tiba dan Putri Bramasta melesat keluar kantor, berusaha menghindari pria aneh itu. Setelah turun, dia langsung melihat Randy di tengah keramaian. Seperti biasa, dia berpakaian hitam dan putih. Seperti biasa, dia tampak menyilaukan. Saat Putri Bramasta melihat ke arahnya, Randy juga melihatnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.